Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian mengakses channel ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berkelimpahan rezeki. Selamat datang di channel Menembus Cakrawala. Kali ini saya akan membahas tentang Law of Attraction serta cara untuk melakukannya. Apakah kamu pernah mendengar sebuah kalimat, kalau di dunia ini tidak ada hal yang tidak bisa kamu wujudkan untuk mencapai tujuan hidup, asalkan pikiran kamu juga menginginkan hal tersebut. Apabila pikiran kamu diisi sama hal yang positif dan optimis, percayalah hal yang baik akan selalu mengikuti. Sebaliknya, kalau pikiran kamu senantiasa pesimis untuk mencapai sesuatu, ya bisa dibilang kamu gak akan berhasil. Ternyata hal ini didukung sama konsep hukum fisika yang disebut Law of Attraction. Menurut hukum ini, pikiran kita adalah energi yang mampu menarik hal-hal yang kita inginkan. Hukum ini mengklaim bahwa setiap tujuan yang kamu punya pasti bisa terwujud apabila kamu punya kegigihan untuk mencapainya. Apa itu Law of Attraction? Law of Attraction adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif maupun negatif di dalam pikiran kamu akan menarik energi yang dari luar diri untuk masuk dalam pikiran kamu. Sebenarnya konsep Law of Attraction sudah ada sejak di abad ke-19. Law of Attraction juga dapat disebut sebagai hukum ketertarikan. Artinya, pikiran dan alam semesta sebenarnya saling terhubung karena memiliki frekuensi yang sama. Terdapat daya magnet yang membuat alam semesta seakan bermanifestasi terhadap impian yang kamu pikirkan berulang kali. Ada 3 prinsip utama yang membentuk hukum ketertarikan. Yang pertama, tarik-menarik. Prinsip utama yang pertama dari hukum ini adalah tarik-menarik. Hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama yang lain. Orang akan cenderung suka dengan orang yang memiliki ketertarikan sama dengannya. Sebagai contoh, ketika memilih pasangan hidup, kamu akan cenderung menyukai orang yang sepemikiran sama diri sendiri. Ketika kamu merasa cukup bersyukur sama hidup, maka kamu akan selalu diliputi oleh kebahagiaan. Jadi, bisa dibilang di dunia ini, hanya diri sendiri yang bisa menentukan pengalaman seperti apa yang ingin dialami, entah pengalaman negatif atau positif. Prinsip yang kedua adalah alam semesta tidak menyukai kekosongan. Karena Law of Attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran kita, hal itu yang mengakibatkan pikiran kita akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Oleh karena itu, penting sekali untuk bisa memilih pikiran mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak. Kamu sebaiknya coba lebih sering memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat buat diri kamu sendiri ya. Prinsip yang ketiga, hiduplah di hari ini. Law of Attraction mengatakan bahwa selalu ada hal yang bisa kamu lakukan untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Artinya, kamu harus mencurahkan energi yang kamu punya untuk hidup di masa kini, bukan di masa depan atau masa lalu. Jangan menghabiskan waktu dan energi kamu untuk memikirkan hal yang tidak pasti. Terkadang, ada hal-hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus saja pada hal-hal yang mampu kamu selesaikan. Nah, bagaimana cara menerapkan Law of Attraction?
Menerapkan Law of Attraction berarti menyarankan pikiran alam bawah sadar untuk mewujudkan mimpi yang kamu inginkan. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, di antaranya, yang pertama, memvisualisasikan ide. Coba untuk memvisualisasikan tujuan hidup kamu melalui suatu gambaran. Seperti menggambar visi dan misi kamu di suatu papan, lalu menaruhnya di tempat yang bisa kamu lihat. Kamu juga bisa memasang wallpaper yang berisi quote motivasi di laptop kamu. Hal ini bisa membantu kamu untuk selalu bersemangat setiap saat pada saat kamu melihat quote tersebut. Langkah yang kedua, kamu bisa menulis sebuah jurnal. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka menulis, mungkin kamu bisa coba metode menulis jurnal harian. Di situ kamu bisa secara rutin menulis semua tujuan hidup kamu di suatu catatan. Nah, secara alami, kebiasaan itu akan mendorong pikiran kamu untuk berbuat sesuatu sesuai dengan catatan itu. Yang ketiga, dengan cara melatih mengucapkan keinginan kamu. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah mengucapkan keinginan kamu itu dan menjadikannya kenyataan. Misalnya kamu bermimpi menjadi pelukis terkenal. Nah, coba ucapkan dengan keras. Misalnya kamu ingin seperti pelukis Vincent van Gogh. Jadi kamu ucapkan dengan keras, kalau suatu saat nanti aku akan bisa menjadi seperti Vincent van Gogh. Cara itu bisa mendorong kamu untuk terus berlatih dan belajar menggapai impian kamu. Cara yang keempat, ingat setiap pelajaran positif. Kendalikan hal negatif dan petik pelajaran positif dalam setiap situasi. Tidak setiap keinginan akan bisa terwujud. Terkadang, kamu membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menggapainya. Intinya, pelajaran hidup bisa menjadi bekal untuk menggapai mimpi kamu. Hukum Law of Attraction bisa membuat hidup kamu jauh lebih optimis. Namun, pada kenyataannya, banyak orang akhirnya merendahkan diri sendiri ketika menghadapi kegagalan. Padahal, kegagalan dan kesuksesan merupakan suatu proses yang harus dilewati. Kamu tidak akan mungkin bisa selalu mengendalikan hidup seperti apa, jadi kamu hanya bisa mengontrol respon terhadap hal negatif itu. Peran Law of Attraction sebenarnya sangat besar untuk membentuk pola pikir yang baik ketika menghadapi hal buruk. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan padamkan tombol loncengnya agar channel Menembus Cakrawala tetap mengudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.